Marilah mendengarkan pembacaan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut karangan Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ? Akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dan murid-muridnya bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Berwaspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, di dalam Injil pada hari ini kita mendengar bagaimana Yesus mengatakan tentang keruntuhan bait Allah. Dan kita juga boleh mengatakan bahwa ini adalah tentang penderitaan bagi kita, umatnya, yang tidak mahu percaya dan mengikuti segala ajarannya. Jadi saudara dan saudari, jika kita tidak mahu untuk balik kepada Allah Bapa, inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bukan itu sahaja, Injil hari ini juga mengatakan tentang akhir zaman. Apabila Tuhan datang, sesuatu yang dahsyat akan terjadi. Dan ini sudah diwartakan oleh Nabi Yoel dan juga Nabi Zakaria, di mana bangsa akan melawan bangsa, di mana ada gempa bumi yang dahsyat, dan di mana ada penderitaan. Jadi saudara dan saudari, jika kita sentiasa percaya akan ajaran-ajaran Yesus, semua yang berlaku ini tidak boleh membuatkan kita takut akan kedatangan Tuhan. Malahan kita seharusnya menantikan kedatangannya, karena seperti yang dijanjikannya kepada kita, yang Dia akan kembali dan membawa kita ke rumah Allah Bapa di surga. Ini adalah janji-janjinya kepada kita yang percaya kepadanya. Jadi saudara dan saudari, dalam minggu ini kita akan merayakan musim Advent. Advent bermaksud kedatangan ataupun penantian. Siapakah yang datang? Yang datang adalah Sang Juru Selamat kita. Jika Dia datang, adakah kita sudah bersedia untuk menantikan kedatangannya? Kita harus menyiapkan diri kita dari segi kerohanian kita, agar apabila Dia datang, kita dapat menyambutnya dengan
gembira. Dan sekiranya kita belum bersedia, belum terlambat bagi kita. Itulah makanya musim Advent ini adalah musim di mana kita bertobat dan coba untuk kembali kepada ajaran-ajaran Tuhan. Di dalam musim pertobatan kita ini, kita boleh berdoa. Kita boleh membuat amal kasih. Karena inilah yang sepatutnya kita lakukan sebagai pengikut-pengikut Yesus. Jadi saudara dan saudari, jangan karena ada yang mengajarkan bahwa apabila Tuhan datang, maka kita akan dihakimi. Akhir zaman akan datang. Dan ini membuatkan kita takut. Tetapi biarlah kedatangannya ini memberi kita semangat untuk terus mendekatkan diri kepadanya melalui doa-doa kita dan amal kasih kita. Ingat, Injil juga mengatakan ada orang yang akan menggunakan nama Tuhan. Oleh itu jangan terperdaya dengan kata-kata mereka. Karena ramai pada saat ini yang menggunakan nama Tuhan untuk bersaksi. Jadi kita harus tahu siapakah yang harus kita ikuti. Jadi di dalam pembacaan Injil pada hari ini, ada beberapa perkara yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kita harus percaya kepada Yesus. Karena Dia adalah jalan keselamatan bagi kita untuk menuju kepada Allah Bapa di surga. Hanya melalui Yesus kita diselamatkan. Yang kedua, kita juga harus mengetahui bahwa gereja yang didirikan oleh Yesus dapat memberi kita keselamatan. Karena ajaran-ajaran yang diajarkan adalah ajaran-ajaran Yesus. Jadi, marilah kita kembali kepada gerejanya. Marilah kita mengikuti apa yang diajarkan oleh gerejanya, agar keselamatan itu milik kita semua. Jangan takut sekiranya kita mengatakan bahwa kita tidak layak dan mempunyai banyak kelemahan dan dosa-dosa. Karena Yesus dapat memberi kamu keselamatan melalui pertobatan. Oleh itu, kembalilah kepada gerejanya. Yang ketiga, walau apapun rintangan dan cobaan yang kita tempuhi pada saat ini, tetaplah mempertahankan iman kita. Karena melalui iman kita juga kita akan diselamatkan. Dan berdiri teguhlah di dalam gerejanya, agar gereja juga dapat membantu kamu untuk meneguhkan iman kamu. Jadi saudara dan saudari, marilah kita terus berdoa dan meminta pertolongan daripada Tuhan, agar Dia menurunkan kuasa Roh Kudus-Nya di dalam diri kita untuk bersaksi kepadanya, agar ramai orang akan percaya kepadanya dan kembali kepadanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.